Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan al-mulakhasu fi sahih kitab tauhid. Masuk dalam bab Maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan tentang janji Allah dan janji terhadap Rasulnya. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat yang ke-91. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan perjanjian dengan Allah ketika kalian berjanji. Jangan kalian batalkan sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah di situ bisa berkaitan dengan baiat. Seorang muslim membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa berkaitan tentang sumpah-sumpah secara umum ba'da tauqidiha. Setelah dikuatkan, misalkan demi Allah, setelah dikuatkan, ini jamaah hormati jangan dibatalkan. Nah, ayat ini memberikan faedah wajib memenuhi janji dan juga sumpah-sumpah. Kalau seorang sudah berjanji dipenuhi dengan catatan janjinya itu perkara-perkara yang bukan pelanggaran syariat. Bukan pelanggaran syariat. Yang kedua, haram membatalkan janji-janji. Semua perjanjian itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Kecuali kalau mengadakan perjanjian sudah sepakat. Ya. Kemudian saling dibatalkan, itu beda. Yang ketiga, ditetapkan ilmu bagi Allah. Makanya nanti ditutup ayat ini, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata-kata Allah mengetahui apa yang kalian lakukan bukan hanya sekedar diketahui, tapi diketahui nanti Allah akan balas. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, kalau keburukan dibalas dengan keburukan. Kemudian pelajaran seterusnya, ancaman orang yang membatalkan ikatan dan janji-janji. Kalau sudah mengadakan ikatan dan janji-janji, itu dibatalkan sepihak. Apalagi sudah berjanji, misalkan kemudian ada pengkhianatan, yaitu satu perkara yang ada ancamannya. Wallahu ta'ala. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin aw sahu bi taqwallahi ta'ala." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengangkat seorang komandan perang, ya, maka beliau kasih wasiat supaya bertakwa kepada Allah, wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin
itu diwasiati kebaikan. Ini wasiat Rasul SAW. Kata Nabi, "Ughzu bismillah." Peranglah dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Bunuh, perangi orang yang kufur kepada Allah. Ya. Kemudian wasiat Nabi seterusnya, "Ughzu wala taghullu." Berperanglah, kamu jangan mengambil rampasan, mencuri rampasan perang. Kemudian wala taghdiru, jangan berkhianat. Wala tumassilu, jangan mencincang. Jadi perang itu nggak boleh dicincang. Misalkan musuh, itu kakinya dulu dipotong, baru tangannya, terakhir begitu sudah megap-megap baru lehernya. Nggak boleh. Makanya kalau seseorang latihan perang main ketetel, nggak boleh. Jadi termasuk pelintang itu permainan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak bisa membunuh musuh, tapi melukai, hanya menyakitkan. Ini kalau berperang, jangan kamu mencincang. Demikian pula wala taqtulu walidah, jangan kamu bunuh anak. Ketika perang, anak-anak tidak diperbolehkan kecuali anak itu ikut dalam barisan peperangan. Nanti kalau bahasa kita, orang sipil, wanita, kemudian orang-orang yang tua, itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau misalkan wanita tapi ambil andil di medan perang. Mbah-mbah wis tuwek tapi juga melu-melu. Nah, seperti itu berbeda. Tapi selama tidak, itu jangan bunuh, kata Nabi. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Kalau kamu jumpai musuhmu dari kalangan orang musyrik, fada'uhum ila salasi hilalin au hisalin. Seru mereka kepada 3 hal. Fa ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhu. Maka mana dari ketiganya itu yang mereka sambut, maka terima. Tahan atas mereka. Kemudian seru supaya mereka Islam. Jadi tsumma da'uhum ilal Islam. Pertama kalau mau perang itu diajak supaya masuk Islam. Makanya perang dalam Islam itu beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu perang untuk menguasai, menghinakan, merampas apa yang dimiliki. Tapi kalau perang dalam Islam itu bismillah li'ila'i kalimatillah. Makanya kalau perang dalam Islam pertama kali tawarkan masuk Islam. Mau masuk Islam? Kalau mereka mau, terima dari mereka. Kemudian summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau sudah mau, ajak pindah dari negeri mereka ke negeri orang-orang muhajir. Karena asalnya orang muslim itu tidak bersama orang kafir hidup dan mati. Jadi kalau mati ya kuburannya terpisah. Kalau hidup, ketika orang hidup di negeri kafir, asalnya disyariatkan untuk berhijrah. Kemudian, ya, fa'akbirhum annahum in fa'alu dalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin. Kalau mereka sudah mau pindah, kabarkan kepada mereka bahwasannya mereka itu punya hak lahum lil muhajirin wa ala, dan ada tanggung jawab. Artinya kalau misalkan muhajirin perang menang, mereka juga dapat zakah. Mereka juga dapat hak-hak persaudaraan Islam. Tapi kalau misalkan muhajirun kampungnya itu diserang, mereka juga punya kewajiban untuk membela. Ini kabarkan kepada mereka. Fa'in abau, kalau mereka tidak mau, an yatahawwalu minha, untuk berpindah darinya, kabarkan annahum yakununa ka'arabil muslimin. Kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka itu keberadaannya seperti a'rabil muslimin. A'rab itu orang Arab Badui yang biasanya pindah-pindah, yang tidak mau ikut urusan orang lain. Jadi egois, pokoknya kene, situ-situ. Jadi pindah dari sini, pindah ke sini. Biasanya tinggalnya di pegunungan-pegunungan. Lah kedudukan mereka seperti itu. Berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku kepada orang yang beriman. Tapi wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai'i syai'. Mereka nggak punya hak. Kalau misalkan perang menang,
rampasannya banyak, atau dapat faid itu ya perang, belum diapa-apakan melayu, ya melayu karena takut lihat pasukan kaum muslimin, mereka nggak dapat apa-apa, ya illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka berperang bersama kaum muslimin. Kalau mereka pun tidak mau, maka fas'alhum al-jizyata, minta kepada mereka jizyah. Tawaran pertama, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, gabung bersama kaum muslimin. Tapi kalau masuk Islam tidak gabung bersama kaum muslimin, kedudukan mereka seperti Arabi. Arabi itu kalau misalnya tinggal bersama orang kafir, negeri orang kafir diserang, mereka katut diserang. Ya, katut diserang. Tapi kalau tidak diserang, muslimin menang, walaupun mereka muslim, nggak dapat jatah. Ini penawaran pertama. Penawaran kedua, kalau nggak mau, minta kepada mereka jizyah. Jizyah itu pembayaran upeti yang diberikan kepada penguasa muslim bagi orang kafir dan mereka memiliki huriyatul i'tiqad, kebebasan berkeyakinan. Mereka bebas berkeyakinan. Makanya kalau orang nuduh Islam itu ya tidak toleransi dan macamnya, coba kamu lihat penjelasan satu tentang ketika jihad itu ada jizyah. Yang kedua, baca ayat la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kalau seorang berkeyakinan di atas kekafiran mereka, bebas. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah diterangkan. Sesembahan kamu itu keliru, jalan hidup kamu itu keliru. Kamu harus tobat beribadah kepada Allah. Kalau nompo walhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Mereka ada kebebasan berkeyakinan itu, misalkan mereka mau ibadah, melaksanakan tradisi mereka, boleh. Mereka menikah dengan cara mereka, boleh. Ya, tapi sekali lagi ya mereka harus membayar upeti kepada kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Ini poin yang kedua. Kalau mereka menerima, ya sudah. Kufa'anhum, tahan dari mereka. Artinya kalau mereka menerima, berikan haknya ahlu dimah. Orang kafir dimi. Orang kafir dimi itu haknya apa? Ya mereka misalkan diganggu sama orang, ya dibela. Ada hak-hak ya mereka. Ini membayar jizyah. Tapi kalau fa'inhum abau, mereka tidak mau, fasta'in billahi wa qatilhum, minta tolong sama Allah, perangi. Dengan 3 tahapan. Cuman jihad dengan 3 tahapan ini adalah jihad hujum, menyerang. Kan jihad itu kalau dengan perang ada 2. Ada satu menyerang, ada satu membela diri. Kalau membela diri, setiap orang yang yang berada di situ wajib. Sampai nanti perempuan misalkan mbah-mbah itu semampunya, itu wajib membela diri. Misalkan kita di sini diserang sama orang kafir, wajib untuk membela diri. Tapi kalau jihad hujum itu 3 tahapan itu. Dengan 3 tahapan itu. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, Rasul itu kalau jihad hujum datangnya sebelum subuh. Sebelum subuh teko. Lalu pas waktu subuh itu didengar suara adzan, as-salatu khairun minan naum, itu langsung balik, ayo pulang. Ini negeri Islam. Tapi kalau tidak didengar suara adzan, berarti baru nanti dengan 3 penawaran itu. Allah Ta'ala. Kemudian faidah hasarta ahla hisnin. Kalau kamu mengepung benteng, fa'araduka anta ja'ala lahum dimatallah wa dimata nabihi. Kalau mereka menginginkan darimu untuk kamu jadikan bagi mereka itu jaminan Allah dan jaminan nabinya. Ini ya janjinya, pokoknya yang menjadi tanggungan Allah dan nabinya. Kata Nabi, jangan kamu jadikan jaminan Allah dan jaminan nabinya, tapi jadikan bagi mereka jaminanmu dan jaminan pasukanmu. Misalkan ini, ya tak jamin, jamin Allah dan Rasul, enggak, jaminan saya dan pasukan saya, jaminan saya dan pasukan saya. Kenapa? Fa innakum antufiru dimamakum wa dimama ashabikum ahwanu min antufiru dimatallah wa dimata nabihi. Kalau misalkan kamu
Jadi membatalkan perjanjian. Loh katanya kesepakatannya gini-gini. Ya, gencatan senjata, nggak boleh saling serang. Lalu ngerti-ngerti nyerang. Melanggar janji kita, jaminan kita lebih ringan dibandingkan dengan jaminan atau janji dengan Allah dan Nabi-Nya. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya dimasukkan dalam pembahasan tauhid. Jangan kalau seorang atas nama Allah bergampangan. Ya, bergampangan. Ini jaminan dari siapa? Allah. Lu jaminan dari Allah. Bergampangan. Tapi saya yang jamin. Nanti kalau dilanggar berarti pelanggaran dari jaminan yang bersifat pribadi. Wa idza hasarta ala isnin fa araduka antun zilahum ala hukmillah. Kalau kamu kepung ya satu benteng, kemudian mereka menginginkan untuk menurunkan atas mereka hukum Allah. Jadi gimana? Hukumi kami dengan hukum Allah. Maka jangan kasih kepada mereka hukum Allah, tapi dengan hukummu. Hukum-hukum. Karena kamu tidak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah pada mereka atau tidak. Karena nanti kalau kondisi perang, nanti hukum-hukum tertentu piye ini keputusannya. Ya, ayo menurut syariat Allah. Enggak, ini saya komandannya. Menurut keputusan saya. Menurut keputusan saya. Ini kalau nanti misalkan mengepung satu benteng. Wal ta'ala hadis yang panjang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa pelajarannya? Pertama, disyariatkan mengirim pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa sedikit, bisa banyak, disesuaikan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan, ada saraya, ada juyus. Pasukan kecil ataupun pasukan besar, disesuaikan. Nah, ini siapa yang punya wewenang mengirim? Yang punya wewenang penguasa muslim. Karena pasukan itu yang memiliki penguasa muslim. Kalau bukan penguasa muslim, sebenarnya nggak ada. Kayak sekarang kan model tentara-tentaranan. Ya, itu nanti kadang bukan kemaslahatan tapi membuat rusuh, apalagi di negeri kita. Negeri kita itu wah, rombongan-rombongan, kelompok-kelompok yang seperti itu wakil sangat, akeh banget. Ya kalau itu mungkin untuk perkara yang maslahat, ya itu masih ringan. Tapi ternyata enggak, kadang ada gerombolan itu misalkan padahal sudah jelas-jelas kurang ajar, disakiti, liane nesu, geruduk, bikin masalah. Nah ini saudara yang saya hormati, pasukan tentara itu wewenang penguasa. Wewenang penguasa. Ini poin yang pertama. Yang kedua, annahu yajibu ayakunal qital li'i'lai kalimatillah wa mahwi asaril kufri minal ard la linailil mulki wal talabid dunya wa naili syahwat. Ini yang tadi kita sebutkan. Wajib perang dalam Islam itu untuk tegak kalimatullah. Tegak kalimatullah itu satu, masuk Islam. Kalau masuk Islam berarti kalimat Allah yang tinggi. Dia selamat dunia akhirat. Yang kedua, bayar jizyah. Kalau bayar jizyah, Islam yang mulia. Karena mereka tunduk kepada penguasa muslim. Itu li'i'la'i kalimatillah. Menghapus pengaruh kekufuran di muka bumi. Bukan tiga, menggapai kekuasaan, mencari dunia, atau menggapai syahwat. Karena negeri tertentu syahwat, lah apa? Wah, perempuan itu putih-putih misalnya. Itu namanya nuruti syahwat. Nuruti syahwat, bukan seperti itu. Ini yang kedua, faedah dari hadis. Yang ketiga, masru'iyatu tansibil umara alal juyus wa saraya. Disyariatkan untuk diangkat amir-amir atau komandan perang. Jadi kalau perang ya harus ada komandan. Dan komandan perang itu punya hak untuk ditaati sebatas di medan perang. Jadi di medan perang harus taati. Harus taati. Selama perintahnya bukan perkara mungkar. Tapi kalau perintahnya perkara mungkar, pasukan, ayo nyemplung ke bara Nabi. Nggak boleh. Nanti ada dalam riwayat kalau kalian nyemplung tenan, ya kalian hancur. Tapi kalau bukan perkara maksiat, wajib. Misalkan komandan mengatakan, nanti kita serang jam 11 malam.
Jangan jam 09.00 wis di sini. Nanti kacau. Ya. Demikian pula kalau misalkan komandan mengatakan ini mundur, kita atur strategi dulu. Kondisinya tidak memungkinkan. Jangan katakan, cemen. Ya, piye semua mulai hangat ini kok malah kon mundur nih misalkan. Ya kalau komandannya sudah memerintahkan itu wajib ditaati. Ini yang ketiga. Yang keempat, yusra'u li wali amri an yusi kuat wa yuwabbihu lahumul huttah allati yasiruna 'alaiha fi jihadihim. Disyariatkan kepada waliul amr. Waliul amr di sini yang dimaksud umara. Karena waliul amr itu dua, ulama, umara. Kalau ulama punya hak berkaitan dengan penjelasan syariat, kalau umara punya wewenang berkaitan dengan penerapan syariat. Berkaitan dengan penerapan syariat. Nah ini kalau ada waliul amr disyariatkan memberikan wasiat kepada para pimpinan yang akan ke medan perang. Jadi koid-koidnya itu yang panglima-panglimanya. Itu nanti ketika berangkat sudah dikasih pesan, dikasih nasihat. Demikian pula diterangkan, diterangkan tentang apa yang harus dia berjalan ketika berperang. Lihat Nabi SAW tadi, beliau mengatakan perang dengan menyebut nama Allah. Kemudian perang orang yang kufur kepada Allah. Yang diperangi orang yang kufur kepada Allah. Perang, kemudian jangan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, mencuri. Kemudian jangan berkhianat. Nah, kalau perang ada yang berkhianat, itu menciutkan pasukan kaum muslimin. Misalkan sudah berhadapan-hadapan sama musuh, ya. Kalau sudah berhadapan-hadapan itu harus kokoh. Harus kokoh. Tapi satunya, wah, ngeri itu. Wah, rudal itu ternyata rudal ngeri banget itu. Ayo mundur. Nanti kalau mundur, pasukan yang lain ikut ciut. Waduh, udah melalui KB, sing sangat-sangat. Nanti yang lain ciut. Apalagi nanti musuh semakin tuambah wani. Wah, pasukan kocar-kacir. Makanya jangan berkhianat. Demikian pula jangan mencincang anak-anak budak yang tidak ikut di medan perang, jangan dibunuh. Nah ini menunjukkan kalau seorang penguasa mengirim pasukan, itu bahasa kita dikasih arah-arah. Dikasih arah-arah. Nah, kadang kalau pasukan itu biasanya yang dia pikirkan cuman ini, wis kayak alat bunuh itu. Jadi kadang tidak bijaksana, wis pokoknya mangkat pakai ini. Ya, padahal nanti ada ketentuan-ketentuan. Ini yang keempat. Yang kelima, anal jihada yakunu bi idni walil amri wa tanfidhihi. Jihad itu dengan izin umarok. Kemudian mereka yang melaksanakan. Mereka yang melaksanakan jihad dalam artian perang. Kan jihad itu ada 4. Memerangi diri, memerangi munafik, memerangi syaitan. Kalau memerangi diri, ya setiap kita wajib diperangi supaya mau belajar, mau mengamalkan, mau menyampaikan. Itu jihad kepada diri. Kalau jihad melawan syaitan, setiap kita wajib. Syaitan dalam menggoda anak Adam itu dengan 2 senjata, syahwat dan syubhat. Wajib memiliki keyakinan, wajib sabar. Kalau melawan orang munafik, dengan dalil sampaikan. Tapi kalau perang itu harus di bawah penguasa kaum muslimin. Ini berkaitan dengan perang. Allah Ta'ala. Kemudian masru'iyatud da'wati ilal Islam qablal qital. Disyariatkan sebelum perang itu dakwah dulu. Dakwah dulu, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Ini didakwah dulu. Kemudian disyariatkan mengambil jizyah min jamil kufar, dari seluruh orang kafir. Kenapa kok kata-kata seluruh orang kafir? Karena sebagian ulama mengatakan jizyah ini khusus Yahudi Nasara. Karena mereka itu ada kekhususan dalam syariat kita. Apa kekhususannya? Contohnya, wanita mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Contohnya, sembelian mereka itu halal bagi muslim. Ya, karena mereka itu asalnya masih mereka, kalau mereka mau tulus itu mengikuti agama kebenaran. Cuman karena mereka punya ilmu nggak diamalkan, jadinya sesat. Yahudi
Yang kedua, mereka amal tanpa ilmu. Ya, dimurkai kalau Yahudi. Yang kedua, sesat orang Nasara. Mereka beramal tanpa ilmu. Ini sebagian ulama kekhususan kepada Alkitab. Cuman yang lain mengatakan seluruh orang kafir. Seluruh orang kafir. Orang kafir itu nanti kalau diglobalkan sebenarnya cuma 3. Yahudi, Nasara, musyrik. Tapi musyrik ini cabangnya yang paling banyak. Musyrik ini cabangnya yang paling banyak. Wallahu ta'ala. Kemudian, an-nahyu an qatli sibyan. Larangan membunuh anak. Kapan seseorang dikatakan anak? Kalau usianya belum genap 15 tahun. Yang kedua, belum tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Maka nanti kadang kalau di medan perang dicek, wah rambutnya gondrong ini, belah ini. Ya, ini sudah balik, belum dihitung anak. Belum dihitung anak. Ini ada dalam riwayat. Jadi kalau misalkan musuh, kan ada orang awake gede. Awake gede ini, saya punya kenal seseorang itu, tonggo itu, SD itu mungkin sama saya, gue gede dia. Orang kalau sekilas nyawa, wong tua, tapi ternyata masih KSD. Ya, kalau seperti itu di medan perang misalkan, itu nanti dipastikannya dengan ini masih anak atau bukan. Demikian pula an-nahyu an tamsil bil qatlah. Larangan mencincang. Karena ini tidak dibutuhkan. Coba bandingkan dengan selain Islam. Kalau selain Islam kejam. Kayak di negeri kita kasus Poso, ya. Kemudian kasus apa itu? Ya, pokoknya selain kaum muslimin, pokoknya PKI. Ya, itu sudah luar biasa ngeri. Kalau Islam tidak boleh ketika berperang itu mencincang. Nanti dalam riwayat tidak boleh membunuh dengan cara sabar. Membunuh dengan cara sabar itu kalau orang kafir kan begitu. Hukuman itu ada di berita itu, di sejarah itu, nanti dia duduk di satu tempat sempit orang sobat. Kemudian dari atas itu dikasih tetesan air. Jadi tes itu. Sampai otaknya nanti kepalanya berlubang. Itu kan menyiksa sekali. Kalau dalam Islam nggak boleh. Coba sekarang model penjara. Penjara misalnya 40 tahun. Itu kan tersiksa. Kalau dalam Islam, hukuman itu ada kalanya dikurung itu untuk takzir. Tapi kalau enggak, kan cambuk. Misalnya 100 kali, atau nanti kalau sudah parah sekali, ya digantung atau di apa, rampung. Tapi kalau orang seperti itu, coba misalkan di penjara, apalagi nanti ngopeni, sudah kayak narkoba itu ngopeni tahun-tahun boros-boros mangan gitu. Ya, saya mencermati ini bedanya dengan syariat Islam. Demikian pula larangan al-ghulul wal khiyanatu fil uhud. Larangan ghulul, mencuri harta rampasan perang. Tidak diperbolehkan. Demikian pula berkhianat berkaitan dengan janji. Kalau ada perjanjian jangan dikhianati. Kemudian pula hadis ini juga ada faedah memuliakan jaminan Allah dan jaminan nabinya. Dibedakan antara jaminan dari kalangan kaum muslimin atau janji dari kalangan kaum muslimin. Ya, kalau ini janji dengan Allah ya kita, enggak, dengan saya, dengan pasukanku. Ini lebih ringan. Ya. Demikian pula talabul ikhtiyar anil wuqu'i fil mahdud. Permintaan kehati-hatian supaya jangan terjatuh dalam perkara yang diingatkan, yang bahaya. Perkara yang bahaya. Dan syariat kita itu kalau ada sesuatu yang membahayakan semenjak awal sudah diingatkan. Makanya bedanya aturan Islam dengan selain Islam. Kalau selain Islam bahayanya dilarang, tapi penyebab bahayanya tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya kayak tulisan-tulisan itu nggak boleh misalkan minum minuman keras, ini gawe pabrik ora apa-apa misalkan. Tidak mengapa. Nah ini keliru. Kalau dalam syariat sesuatu yang membahayakan, semua perkara yang mengantarkan ke situ itu sudah diingatkan. Ini dari hadis. Kemudian anal mujtahid yuhti'u wa yusibu. Seorang yang berijtihad itu bisa benar bisa salah. Bedanya dengan hukum Allah dan hukum ulama. Kalau hukum Allah pasti benar. Tapi kalau hukum ulama, hukum manusia itu bisa benar bisa salah. Kondisi tertentu di medan perang. Kadang seseorang belum mengetahui ilmunya. Hukumnya piye ini?
Bagaimana ini konsekuensinya? Padahal musuh meminta kita ya terapkan hukum Allah. Kalau kita misalkan wah ragu-ragu nggak tahu, ya sudah sampaikan ya enggak. Ini kesepakatan dengan kita. Ya, karena saya panglima perangnya dengan kita pasukan kami. Itu saudara yang saya hormati, kalau keliru nanti dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Ini mujtahid. Kemudian dari hadis ini al-irsadu ila irtikabi aqallil amrayni khatara. Pengarahan supaya mengambil 2 perkara itu bahayanya paling sedikit. Bahayanya paling sedikit. Jadi kalau ada 2 hal ini tidak bisa dihindari. Itu pilih bahaya yang paling kecil. Pilih bahaya yang paling kecil. Sama nanti kalau 2 perkara, ya ini ada maslahat besar sama kecil, pilih maslahat yang paling besar. Tapi kalau 2 madorot, pilih madorot yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah itu seperti itu. Contohnya kondisi orang darurat. Darurat, satu harus makan babi, tapi darurat yang lain mati. Kalau suruh milih antara makan haram atau pilih mati, itu makan haram. Cuman pernah kita sampaikan kalau darurat itu satu-satunya solusi. Jadi kalau misalkan mangan yang mati, ya mending nggak usah makan. Akhirnya juga mati kok. Tapi kalau misalkan orang kalau nggak makan mati, kalau makan bisa menyambung hidup, itu namanya darurat. Satu-satunya solusi. Boleh mengambil secukupnya, boleh mengambil secukupnya. Yang ketiga, daruratnya itu hilang dengan mengambil solusi. Kalau daruratnya nggak hilang, ya tadi kita contohkan ya, ngelak banget itu, setelah ngelak banget, adanya cuma minuman keras. Gitu, ini mari ngelak orang. Oh, bombe ini malah kecil-kecil mati kamu. Kenapa? Karena kamu kehausan sudah berpenyakitan. Seperti itu lebih baik tidak minum. Tapi kalau masih ada harapan, ya itu boleh. Tapi dengan catatan secukupnya. Jangan dipol-pol ke wah mumpung darurat ini makan babi, ayo entek ngisan. Ya nggak boleh. Boleh talal. Ya. Kemudian masru'iyatul ijtihad indal hajah. Disyariatkan berijtihad ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Cuman kalau ada kebutuhan, kalau tidak ada, ya asalnya semua itu dikembalikan kepada dalil. Wallahu ta'ala syahidnya adalah seseorang supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasulnya. Jangan bergampangan. Ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah, kecuali ada nas. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada nasnya, ya kita nggak berani. Termasuk bicara ini aturan Allah. Hati-hati. Ya. Cuman kalau bahasa yang paling sederhana, sepengetahuan kami seperti ini aturan Allah. Sepengetahuan kami seperti ini aturan Allah. Selesai. Bab setelahnya maja abil iksami Allah. Bab berkaitan tentang seorang bersumpah atas Allah. Ini termasuk lancang. Bersumpah atas Allah. Bagaimana bersumpah atas Allah itu? Sebagaimana dalam hadis. Seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Allah tidak mengampuni si fulan. Pengampunan itu kan wewenang Allah. Kalau orang mengatakan Allah nggak kasih ampun, itu namanya lancang. Namanya lancang. Makanya kalau misalkan ada orang kafir kepaten, boleh nggak kita misalkan mendoakan semoga diganti musibahnya dengan yang lebih baik, diberikan kesabaran. Kalau itu bagi keluarganya masih boleh, karena ada harapan keluarganya itu nanti masuk Islam. Tapi kalau mayatnya, semoga diampuni kesalahannya, kemudian diterima di sisinya, diberikan kedamaian di alam sana. Damai siapa? Orang kafir loh. Orang kafir itu tidak mendapatkan itu semua. Ini ya termasuk lancang kata Nabi. Man dzalladzi ta'ala alayya ala ghafiru li fulanin. Siapa yang lancang atasku dengan mengatakan aku tidak ampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku hapuskan amalan. Ini keras ancamannya. Saudara yang saya hormati,
Nanti dalam hadis Abu Hurairah, anal qail rajulun abid. Yang ngomong ini seorang laki-laki yang ahli ibadah. Orang itu kalau ahli ibadah tidak diiringi dengan kebersihan jiwa, tidak diiringi dengan ilmu, biasanya gampang meremehkan orang. Gampang meremehkan orang. Makanya orang itu kalau pengen baik, dia harus kumpulkan 3. Kumpulkan 3 itu: 1, kesolehan, ahli ibadah; yang kedua, ilmu; yang ketiga, kebersihan jiwa, akhlak. Nanti orang kalau ahli ibadah tapi duanya nggak punya ilmu, kemudian tidak memiliki kebaikan jiwa yang bersih, itu nanti delok wong itu ngeremeh. Alah, dikir numpli. Saya pernah ketemu itu ada orang itu, ya ngerti orang dikir habis sholat itu cuma sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai sunnah kan pendek sekali. Itu dianggap kita penampilannya sangar dikir itu semono. Tapi kalau melihat orang dikirnya itu suwe gitu, bar sholat itu liane wis mulih bisa linggo baik. Ya, daripada keturun. Ini dikir itu langsung dianggap hebat. Ini hati-hati, penyakit orang kalau ahli ibadah nggak ada jiwa yang baik, nggak ada ilmu, meremehkan orang. Lah salah satunya keluar seperti itu. Keluar seperti itu. Kemudian kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au faqad dunya wa akhiratahu. Berbicara dengan satu kata, wallahi, demi Allah, Allah nggak akan ampuni si fulan, tapi membawa kepada kehancuran dunia akhirat. Nanti ada pelajaran, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Ya, kalau orang umum, lisanmu, harimaumu. Jadi omonganmu itu harimau. Kalau orang ngomong nggak hati-hati, wah sudah, nanti bisa hancur. Wallahu ta'ala. Hadis ini haram bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkaitan dengan wewenang Allah. Nggak boleh. Demi Allah, Allah akan menahan rezeki darimu. Loh. Ya siapa? Itu kan memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kau pakai sumpah, mendoakan saja itu nanti pernah ditegur itu. Kan Rasul itu dulu dalam perang itu dilukai sampai gigi seri patah. Ada 3 tokoh pemuka kafir. Itu beliau kunut nazilah mendoakan Allahumma mal'an fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, jauhkan dari rahmat fulan dan fulan dan fulan. Maka kata Allah, laisa laka minal amri syai'. Muhammad dudu urusan. Wong sekarang elek setelah itu berubah menjadi baik, itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu sama sekali. Ini enggak sumpah. Mendoakan jelek saja, itu kalau seperti itu ditegur, ya Allah, jombowe hidayah, kok jombowe hidayah. Ya. Itu yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah hormati yang pertama. Ya. Tapi kalau dalam rangka baik sangka, mengharapkan kebaikan, itu masih boleh. Contohnya, demi Allah mas, kowe yang ora tobat sakit kesirikan, wallahi, ya nanti Allah nggak akan kasih ampun. Allah tidak akan kasih ampun. Ini baik sangka supaya dia mau bertobat. Karena fungsi sumpah itu untuk menguatkan. Saya tenang, serius ngomongin. Wallahi, kowe ora pindah Islam, tetap neraka dunia, neraka akhirat. Ini seperti itu jelas ada nas. Wallahu ta'ala. Yang kedua, wajib beradab bersama Allah. Jangan lancang. Jangan lancang. Ya, jangan mengambil hak-hak yang bukan hak kita. Itu haknya Allah. Kasih hidayah, memberikan ampunan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, kerasnya bahaya lisan. Wajib untuk dijaga. Kalau orang itu ngomong tidak diperhatikan, wah bahaya sekali lisan. Lisan itu kadang lebih tajam daripada pedang. Itu sampai ada ulama nulis satu buku, yang buku itu sekian puluh dosa mulai dari pembatal Islam sampai dosa besar, sumber utamanya karena tidak menjaga lisan. Sumber utamanya karena tidak menjaga lisan. Makanya istiqomah. Istiqomah itu maknanya 2. 1, suluku siratil mustaqim.
Yang kedua, ad-dawam was sabat. Menempuh jalan lurus, ajek. Itu nanti paling penting pertama hati. Setelah hati, lisan. Dari anggota tubuh kita ini paling penting hati, setelah hati lisan. Lisan, orang itu kalau lisannya tidak di atas jalan, tidak kokoh, itu kehancuran. Kalimat-kalimat syirik, kalimat-kalimat kufur itu banyak sumbernya karena lisan. Karena lisan. Ini supaya seseorang menjaga lisannya hati-hati betul. Nah, lisan kita itu orang disampaikan pilihannya cuma dua. Qul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam, cuma itu pilihannya. Nah, gimana caranya supaya bisa ngomong yang baik? Ilmu. Oh, yang saya omongkan ini kebaikan. Yang kedua, mempertimbangkan berpikir. Kata Imam Syafi'i, man arada ayatakalama falifakir. Dipikir. Dipikirkan itu, satu, ada nggak pahalanya? Kedua, orang yang saya omong itu tersakiti apa enggak dengan omongan saya? Ya. Ketiga, itu omongan saya selain ada pahala, itu mendatangkan kemaslahatan atau enggak? Kan ada kalanya ada pahala, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sisi kemaslahatannya kurang. Negur orang, tapi caranya menegurnya yang tidak baik, akhirnya bukan kemaslahatan. Walaupun saya ngandani, ini ngandanimu terlalu. Terlalu. Ada orang makan dengan tangan kiri, setan, mana itu tangan kanan? Ya, itu namanya kan terlalu. Terlalu. Tapi kalau mas, tangan, nggak nyaman makan dengan tangan kiri. Misalkan seperti itu. Ini wal talal. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pembahasan tentang la yustasfa'u billah ala khalqi. Insya Allah kita baca dulu. Masih ada sedikit waktu. Barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya, Ustaz. Kalau perkataan mateni rezeki wong itu diperbolehkan atau enggak, Ustaz? Dari sisi apa? Itu mateni rezeki wong. Kayak apa kasus di underpass itu kan, sebelum ada underpass kan sampingnya ada ruko-ruko. Nah itu underpassnya itu mateni rezeki wong, itu benar atau enggak? Kurang pas sebenarnya. Rezeki itu sudah dijatah. Justru kalau misalkan proyek itu misalkan mendolimi dirinya, ketika orang didolimi itu ada kesempatan pembuka pintu rezeki dengan doa. Pembuka pintu rezeki dengan doa. Nah kalau rezeki ya kan ketetapan Allah. Kita nggak punya wewenang misalkan gue tak hides jalanmu, nggak bisa. Ya, walaupun orang berusaha, nanti kalau iman kepada takdir kalau Allah sudah berkehendak, ya, walaupun semua sepakat ayyadurruka, kasih madorot kepadamu, mereka nggak akan mampu. Mereka tidak akan mampu. Ya sama kayak, kita jajali wong kaya raya. Nah kalau memang enggak ya nggak bisa. Banyak itu anak-anak pengusaha itu diciptakan menjadi pengusaha biar lebih sukses dari bapaknya, malah bangkrut. Nggak bisa. Jadi bahasanya bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya gara-gara ini terus akhirnya apa? Kalau usahanya jadi kurang. Orang nggak mungkin mau beli di sini, parkir orang misalkan. Itu sebab-sebab yang bersifat ini makna apa hisi. Sebab hisi itu nggak apa-apa. Ya, cuman sekali lagi semuanya dikembalikan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak orang misalkan lorongnya ngopo tuh? Dipateni wong. Itu kalau dimaksudkan sebagai pengkabaran mati karena dibunuh sama orang, boleh. Tapi kalau dia itu hebat banget sama mateni. Padahal mematikan menghidupkan itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebab-sebab isi. Allah. Cukup. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebih yang dimaafkan.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam